Ini tanda-tanda Soffatul Islamiyah akan terjadi. Tanda-tanda Allah akan bangkitkan umat Islam di Indonesia ini. Kalau sudah sampai kepada kitab yang standar, kitab yang ini benar-benar jadi pijakan kita dalam mentauhidkan Allah, padahal Rasulullah sudah memberikan kabar, memberikan wasiat umatnya, ya kan, memberikan busra, berita gembira, bahkan Allah memberikan berita gembira, ya kan. Salah satunya dalam hadits qudsi, ya bani Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil khataya, kalau kamu datang kepada Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, tsumma la tusyrik bi syai'a, pada saat akhir kehidupan kamu, artinya pada saat kita menghadapi sakratul maut, kita tetap konsisten istiqomah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ataituka biqarabiha magfiratan, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti 0, 0, kosong, kosong. Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita istiqomah dan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi kitab yang kita pelajari ini, apa yang dikabarkan oleh Allah dalam hadis qudsi ini tadi, itu sekarang masuk diberikan statement oleh Kepala Densus 88 Timur, itu kitabnya teroris. Berarti secara tidak langsung umat Islam dituduh teroris. Berarti Pak, kita naik pangkat. Kita naik pangkat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau beberapa waktu yang lalu kita masih diberi stigma radikal, sekarang sudah teroris. Nah, inilah insya Allah, kalau ini sudah dalam keadaan titik klimaks, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Bagaimana caranya Allah nanti akan membangkitkan 2024? Bagaimana caranya Allah membangkitkan? Tunggu tanggal mainnya. Bagi Allah cukup ringan. Kun fayakun. Sudah. Ini sudah pelecehan yang sangat luar biasa. Sampai kitab tauhid loh, itu sudah diberikan stigma teroris. Bahkan juga tidak hanya kitab teroris, kotak amal pun sekarang disebut teroris. Ini sudah kotak amal itu sudah disebut teroris, menjadi barang bukti teroris. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saya bertanya, tolong dijawab dengan jujur. Ketika umat Islam di Indonesia ini terus dipressure, terus ditekan, sunatullahnya apa kira-kira? Bangkit dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar. Allah akan bangkitkan itu. Ini sudah. Jadi jangan terus akhirnya kita dengan kondisi seperti itu kacamata manusia. Kalau kita pakai kacamata manusia, Ibu stres, depresi, mungkin gak iso mangan meneh, ya kan? Gak enak mangan misalnya, orang enak mangan. Tapi kalau menurut kacamata iman, ya Allah, ini tanda-tanda Engkau akan bangkitkan, ya Allah. Semakin mereka nggak tahu, ya Allah, mereka nggak tahu. Semakin umat Islam ini ditekan, insya Allah Allah akan bangkitkan. Tunggu tanggal mainnya. Ini Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inilah realitas yang kita lihat. Apalagi Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang dalam skop global,
Itu kadang-kadang umat Islam itu merasa inferior, merasa rendah ketika melihat barat. Ya kan, nek wis teko barat iku koyo wah ngono ya. Ya kan? Nek wis melihat barat itu wah ngono, sehingga kita merasa rendah gitu. Padahal Pak Bu, sekarang barat sudah mulai menuju pada pintu kehancurannya. Kalau di barat itu membangun fisiknya, tapi dia lupa membangun jiwanya. Kalau di Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya kan? Ini Pak Bu, ini data otentik. Sekarang Amerika lewat Presiden Joe Biden, siapapun yang berinteraksi dengan negara adidaya Amerika wajib melaksanakan sebuah hal yang baru, sebuah kehidupan sosial baru yang namanya agak keren, yaitu LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu sampai ada sebuah film itu di negara-negara barat itu sampai akhirnya terjadi apa namanya Pak, sekali jam kita pengajian lewat Zoom gitu ya, pengajian lewat Zoom. Nah ini pertemuan lewat Zoom. Jadi masing-masing negara-negara barat ini menyampaikan tentang perkembangan gerakan LGBT di negaranya masing-masing. Jadi sampai sophisticated, sampai jelimet itu Pak, sampai jelimet, ya kan? Ini di sini ini transgender. Jadi sampai akhirnya yang namanya lesbi itu masih punya macam-macam jenis-jenisnya. Ya gay itu punya macam-macam variabelnya macam itu, sampai jelimet itu Pak. Nah akhirnya di titik klimaksnya, kebetulan di depan itu yang menjadi presenternya itu UFO itu manusia planet. Jadi film ini benar-benar itu bisa dijadikan ibrah. Jadi negara-negara barat ini tadi membanggakan proyek LGBT, seluruh negara-negara barat. Nah yang di tengah ini manusia UFO yang selama ini apa disebut oleh orang-orang barat itu alien itu. Ini jangan. Akhirnya apa? Alien ini tadi langsung, semua kamu ini tidak ada manfaatnya hidup di dunia ini. Akhirnya alien ini tadi ngebom dunia ini. Artinya apa? Artinya inilah kerusakan barat itu sekarang sudah detik-detik menuju kehancurannya. Nah, ini tanda-tanda apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Allah akan bangkitkan umat Islam Indonesia, insya Allah. Coba, ini sampel saja. Di kota Miami, Amerika, ini sekarang sudah disahkan sebuah undang-undang, dibolehkan melakukan seks di tempat terbuka, tempat umum. Jadi sudah ada undang-undang dari pejabat-pejabat di kota Miami, dibolehkan melakukan seks di jalan, di gereja, di mall, di tempat-tempat lapangan sepak bola, pokoknya semua dibolehkan. Bahkan dia beli seks pada saat itu dijamin oleh undang-undang. Ini di kota Miami. Bahkan ada lagi yang lebih radikal lagi Pak. Sekarang ada satu negara barat, saya lupa namanya itu sudah ada undang-undangnya, diperbolehkan untuk melakukan seks dengan hewan. Itu sekarang. Ini sudah luar biasa ini Pak, ya kan? Bahkan sekarang ada satu negara barat sudah disahkan undang-undangnya, saudara laki-laki bisa menikahi saudara perempuan. Ibu bisa menikahi putranya.
ayah bisa menikahi putrinya. Ini sudah ada negara barat, ada yang sudah mensahkan undang-undang ini. Ini kerusakan sudah mulai dari negara-negara barat. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sampai prostitusi anak di artinya di bawah umur itu sudah ada negara-negara barat yang mensahkan undang-undang. Ini benar-benar kerusakan sudah dimulai dari negara-negara barat. Makanya Pak, inilah tanda-tanda. Bahkan kemarin semarak kan di Amerika promosi tentang LGBT yang bendera pelangi itu, ya kan? Tapi akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kebakaran. Itu tidak tahu dari mana itu. Terjadi kebakaran di Hawaii, ya kan? Bahkan sebelumnya kan, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Allah munculkan badai dan banjir air bah, banjir yang besar di Cina. Habis dari Cina, kemudian di Israel. Dari Israel kemudian bergeser ke Hawaii. Itu kebakaran yang sangat dahsyat sekali. Bahkan korban yang meninggal luar biasa. Mobil-mobil di jalan-jalan terbakar semuanya. Kemudian bergeser lagi ke kawasan mana itu tadi, di Amerika itu Pak. Itu sekarang inilah Pak. Jadi ternyata Allah sudah memberikan apa itu, dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan negara-negara barat ini. Sehingga akhirnya insya Allah ini tanda-tanda mudah-mudahan bergeser ke arah timur. Dan mudah-mudahan Indonesia menjadi kiblat pemantik awal kebangkitan Islam yang nanti puncaknya di Palestina. Makanya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah meminta kepada umat Islam Indonesia agar menggenapi syarat-syaratnya supaya layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, dulu sudah pernah saya sampaikan apa yang bisa kita perbuat untuk menyongsong masa depan Islam. Yang pertama, bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara. Ini apa yang kita bisa perbuat untuk menyongsong masa depan Islam. Bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala, loyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, maka sesungguhnya wilayatullah, kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengaplikasikan al-wala wal bara. Rasulullah tegaskan lagi, walan tajida abdun ta'mal iman wa in katharat salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Seorang hamba Allah itu tidak akan merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak salatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara. Ayo bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara. Ini tali ikatan iman yang kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu ural iman al-hub fillah wal bughdu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Yang kedua, kobarkan semangat jihad yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Kobarkan semangat jihad fisabilillah. Ayo umat Islam di Indonesia, umat Islam di Pare, ayo bangkitkan semangat jihad, semangat perjuangan untuk menyongsong masa depan Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah memberikan uswah bagaimana untuk menegakkan ad-dinul haq ini dengan dakwah dan jihad. Kemudian yang ketiga, i'dad, persiapan, sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 60 ini.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Coba sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal quwwah ar-ramyu. Wa innal quwwah ar-ramyu. Wa innal quwwah ar-ramyu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, kalau sudah satu ayat itu sudah ditafsirkan oleh Rasulullah, tidak boleh ada penafsiran-penafsiran yang lain. Ini sudah jadi kesepakatan kalangan mufassir. Kalau sudah satu ayat ditafsiri oleh Rasulullah, sudah tidak boleh lagi ada penafsiran yang lain. Yang keempat, bangun kesatuan shaf di tengah-tengah perselisihan umat. Bangun kesatuan shaf di tengah-tengah perselisihan umat. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Masalah-masalah khilafiyah di ini. Coba. Kenapa? Ini Allah sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, jangan bercerai-berai. Bahkan Rasulullah tegaskan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ingat ini. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Makanya ayo bangun kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Karena kalau sudah umat Islam bersatu, dimulai dari pare umat Islam bersatu, insya Allah ini satu kiat untuk menyongsong masa depan Islam. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bangun regenerasi. Bangun regenerasi umat. Minim dari rumah tangga kita. Jadikan anak-anak kita menjadi generasi robbani. Generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran was sunnah. Sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, menyerukan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayo ciptakan kader, ciptakan kader, ciptakan kader. Jangan lupa. Karena Rasulullah sudah memberikan uswah. Sebelum beliau wafat, Rasulullah memberi amanah pada seorang sahabat pemuda, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid bin Harithah. Umurnya 18 tahun. Berarti kalau di Pare itu masih tingkat SMA. Rasulullah sudah memberi amanah kepada Usamah bin Zaid bin Harithah. Kamu saya jadikan sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower. Saat itu Persia dan Romawi. Nah, bapak ibu di Pare itu harus memunculkan Usamah bin Zaid bin Harithah yang selanjutnya untuk menghadapi dua negara superpower, Cina dan Amerika. Insya Allah siap? Siap? Takbir! Allah Akbar. Kenapa Pak kita harus regenerasi, ciptakan kader tadi? Karena kita bakal mati. Kita tidak akan hidup terus. Apalagi Rasulullah sudah ngasih warning aba-aba. Rata-rata umur umat manusia itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Itu rata-rata sudah. Makanya kalau sudah dikasih warning sama Rasulullah, ayo sebelum kita mati ciptakan kader yang akan meneruskan estafet perjuangan kita. Sehingga tidak putus gitu loh. Nah, terutama ibu menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Dari ibulah yang nanti akan melahirkan calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Siap Bu nggih? Insya Allah. Dan bagi Allah mudah kok Bu. Bisa jadi nanti dari ibu-ibu ini akan lahir pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan. Mungkin dari Pare akan ada Allah jadikan jadi presiden. Bisa jadi kan? Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin minimal jadi pemimpin rumah tangga.
Ya kan? Insya Allah minimal itu. Makanya ayo ciptakan kader, ciptakan kader. Jadi 5 Pak, Bu, 5. Ayo untuk menyongsong masa depan Islam, 5 ini. Bangkitkan akidah al-wala wal bara. Kobarkan semangat jihad fisabilillah sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya memberikan contoh konkret. Yang ketiga, i'dad, siapkan baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik. Yang keempat, bangun kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Yang kelima, regenerasi, ciptakan kader, ciptakan kader. Artinya apa? Ayo jadikan anak minim anak-anak kita. Ya. Karena Bu, Pak, sebagai penutup, bolak-balik sebagai penutup aja. Sebagai penutup, saya kira Bapak, Ibu semuanya sangat bercita-cita. Saya kira semuanya, Bu, kita sebagai orang tua itu sangat menginginkan nanti anak-anak kita sendiri yang akan mentalkinkan ketika kita menghadapi nazar dengan kalimat la ilaha illallah. Saya kira semua orang tua termasuk saya sangat menginginkan anak-anak kita sendiri yang akan memandikan jenazah kita. Saya kira semuanya sangat menginginkan anak-anak kita sendiri yang akan mengkafani jenazah kita. Sebagai orang tua, saya kira semuanya sangat menginginkan anak-anak kita bersama kaum muslimin ikut menyolatkan jenazah kita. Dan saya kira semua orang tua sangat menginginkan anak-anak kita sendiri yang akan meletakkan jenazah kita ketika kita dimasukkan ke liang kubur dengan ucapan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Saya kira semuanya kepingin itu. Oleh karena itu, ayo sekali lagi ciptakan kader, ciptakan kader. Anak-anak kita ini investasi besar dunia dan akhirat, jangan dilupakan. Seringkali kadang-kadang kita yang fokus investasi dunia, tapi lupa investasi besar, yaitu menjadikan anak menjadi anak yang soleh, solehah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.